Oke, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih di seputaran impact press ya guys ya. Nah, ini kita lagi ada garapan dari salah satu teman kita yang katanya impact ini udah mau saya buang bang di tong sampah atau itu. Saya juga lupa ya entah kronologinya seperti apa. Intinya dia mau coba upgrade kawat yang lebih besar, tapi sebelumnya pas dia bawa itu kawatnya masih ada sih emang. Entah itu nggak berputar ataupun nggak berhasil, intinya nggak berfungsi sebagaimana mestinya guys ya. Dan setelah kita lihat di bagian modulnya, jadi ini udah seperti ini kondisinya, dan di bagian soket triggernya ini ataupun soket pencetan itu sudah bengkok sana sini awalnya. Ini coba kita lurusin dan ternyata memang sudah ada yang patah di sisi sebelah sini ya, dan di kakinya ini udah nggak terkoneksi. Nah jadi kita berpikir berarti benar orang ini sudah emosi. Jadi wajar ya mau dibuang di tong sampah, dan akhirnya dia menemukan channel Hobi Teknik. Alhamdulillahnya akhirnya unitnya ini dikirim ke kita ya guys ya, untuk coba kita upgrade kawat yang lebih besar lagi ya gulungannya, dan modulnya kita pesan. Nah modulnya seperti ini. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih performa modul universal. Jadi universal itu maksudnya untuk tipe merek apapun sama, kecuali yang bentuk fisiknya sudah beda itu biasanya modulnya sudah berbeda, seperti modern yang lagi terbaru sekarang ya, ataupun Hujia. Nah ini kita beli dua, jadi nanti kita akan buat perbandingan ya guys ya, dengan kawat yang kita upgrade dengan kawat yang masih standarnya. Kebetulan kita masih ada kawat yang masih standar, sengaja belum kita bongkar satu ya, untuk kita videokan di video kali ini, di tutorial kali ini. Nah ini bentuk fisiknya sama, mungkin nanti akan kita jajarkan dengan impact yang ini ya. Nah jadi ini hanya casingnya aja, nanti kita pindahin ke sini, dan gulungannya pun, jadi supaya nggak lama ya guys ya prosesnya. Nah jadi intinya seperti itu. Akhirnya kita putuskan beli modul, dan kita mau lihat performnya ataupun tenaganya seperti apa sih gitu ya. Nah ini belum kita rakit. Oh ini nih, ini spoolnya yang sudah kita gulung ya guys ya. Nah ini kita gunakan diameter yang 1 mili, jadi cari amannya 1 mili aja ya, dengan 21 lilitan. Karena mungkin banyak sebagian teman-teman yang nggak bisa mencapai 21 ataupun 22 ataupun 20 lilitan, karena di video sebelumnya mungkin sudah kita jelaskan cara melilitnya nggak seperti di video kita yang awal-awal tentang impact ya guys ya. Jadi kita gunakan pipa yang di video sebelumnya sudah kita jelaskan. Jadi kawat untuk panjang kawat itu per satu pasenya ataupun per gulung satu fase ini kita buat panjang 3 meter ya, 3 meter, lebihkan aja sejengkal, takutnya nanti kurang. Jadi lebih baik sisa daripada kurang ya. Kalau kurang kan nanti kita solder nantinya. Meskipun itu nggak masalah sih, kalau memang kurang kepepet teman-teman sambung aja di solder, itu nggak masalah karena kita sudah pernah nyobanya ya. Nah ini seperti ini deh. Nah ini kita gunakan kawat 1 mili. Oh ya, jadi ini 21 lilitan, karena kalau 22 itu sudah maksa sekali, dan ininya sudah sampai keluar-keluar ya. Jadi 21 aja ataupun 20 juga nggak masalah. Intinya di atas berapa ya, di atas 17 lilit ya, di atas 17 lilitan lah kalau bisa, mau itu 18 ataupun 19. Jadi intinya di kran ini, kran impact yang tipenya sama ini ataupun bentuk fisiknya sama, bisa mencapai 21 lilit. Nah ini kebetulan belum kita pindahin ya guys ya soket-soket baterainya, karena biar lebih real teman-teman untuk melihatnya. Dan jangan lupa ini nih, nah ini kodenya ya. Jadi mungkin kurang lebih sama sih kalau yang sudah universal. Kuat sampai berapa nm ya, karena kebetulan kan kita sudah ada kunci momen, dan sebenarnya kurang besar ya kunci momennya itu ya, hanya mencapai 330 nm ya. Mungkin nanti kita akan buat perbandingan derajat aja deh, setiap 60 nm itu pergeserannya berapa derajat ya guys ya. Jadi ini kita skip dulu. Ini gini ya, kurang lebih ini gini, dan ini kita masukin di tengah.
jadinya diginiin kalau bisa ya. Nah dipipihin ataupun digepengin seperti ini. Nah kalau kita lihat dari sini kan gini. Nah langsung aja kita gunakan kabel tis untuk kita ikat. Kalau bisa diikat dulu ya. Nah kalau untuk ngepasin ataupun nantinya mau kita potong, ini kan sengaja kita panjangin dulu. Nah ini kita posisikan dulu di sini. Nah kalau bisa ini kita turunin lagi. Aduh. Nah gini ya. Nah ini kita tekuk lagi ke sini. Nah gini. Jadi posisinya gini deh. Nah baru kita pasin lagi di bagian sininya, di casingnya ya. Tuh ya. Jadi ini. Nah ini kan belum pas. Nah ini udah pas. Tuh jadi kan pas ini posisinya. Nah, kurang lebih kan nanti seperti ini. Nah kalau bisa untuk memotong kawatnya, ini kita panjangkan aja sedikit supaya kabelnya itu nggak terlalu tegang ataupun nggak terlalu press untuk panjangnya ya. Yuk kita kerok dulu, kita skip, dan nanti akan kita lanjutkan guys ya. Nah kira-kira seperti ini guys ya. Baru kita lumasi dengan timah solder dulu, jangan langsung kita sambung ya. Nah, ini bukan ngajarin ya, jadi mungkin salah satu dari temen-temen ada yang belum paham. Jadi kita solderin dulu, kita teteskan timah, dan kabelnya juga kita teteskan timah, baru kita tempelkan dan kita panasin gunakan solder. Jadi kan gampang rapatnya ya, ataupun gampang menyatunya. Nah ini kira-kira seperti ini ya, kita sambungkan seperti ini, lalu nanti kita solder di bagian modulnya. Nah kalau untuk di bagian modul kita juga belum tahu ya arah perputarannya. Kalaupun memang terbalik, nantinya tinggal kita pindah yang di bagian sisi pinggirnya saja. Kalau yang di bagian tengah sini, tengah gulungan sepul yang keluar ini kan di bagian tengah soket modul ya. Nah kalau yang untuk pinggir-pinggir sini itu trial dulu ya teman-teman ya, dicoba dulu. Kalau memang terbalik nanti tinggal kita pindahkan. Oke, untuk mempercepat kita skip lagi guys ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah kita tempel di controllernya ataupun modulnya. Nah ini kan kodenya ya ataupun simbolnya yang sama dengan yang satunya tadi. Ini ya. Nah jadi ini nanti kita pasang untuk kawat yang 1 mili, dan yang untuk kawat standar ini kan lilitan standar ini sebanyak 22 lilitan ya teman-teman ya, karena di impact yang satunya sama jumlahnya, modelnya pun sama, jadi kita indikasikan 22 lilitan ya. Nah nanti ini akan kita tempelkan ataupun kita masukin di impact yang ini ya. Kita bongkar satunya untuk kita pasangkan spool yang masih standar, yaitu 0,7 mili dengan 22 lilitan. Kalau yang ini kan upgrade 1 mili dengan 21 lilitan ya guys ya. Oke, ini udah kita bongkar guys ya. Jadi ini kita cabut, kita tukar dengan spool yang masih originalnya ya. Nah ini kan kelihatan sekali kecil. Oke, kita cabut dulu ya. Nah oke, kita pasang ya di spool yang standarnya. Nah modulnya sama ya. Tuh. Nah ini ya, jadi ini spool yang standarnya dengan modul yang sama. Sekarang coba kita tutup ya, kita tutup dulu. Nah juga kita tutup. Kita pasang, dan untuk di bagian caknya ataupun hammernya kita pasang dengan tipe yang sama ya guys ya. Nah jadi yang seperti ini ya. Nah kita lagi ada orderan juga yang JLD warna hitam ya, entah JLD ataupun Impact Sun ya. Jadi warnanya hitam seperti ini. Jadi kita gunakan hammer yang ini aja ya, supaya nanti bantingan dari hammernya itu sama ataupun rata. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita baut ya. Ini udah kita pasang semua ya di bagian caknya ataupun hammernya dan yang lain-lain. Sekarang kita langsung ke pengetesan ataupun pengujiannya guys ya. Dan dari bentuknya ataupun dari terlihat fisiknya, kalau yang kotor ini yang 10 standar ya, sedangkan yang agak bersih ini yang diameter spoolnya lebih besar, yaitu kita gunakan 1 mili dengan 21 lilitan, dan ini 22 ya standarnya. Oke, jadi kita langsung aja. Oke teman-teman, ini media yang akan kita coba ya. Ini kita ada 2 tipe baut. Yang pertama ini yang kecil, ini diameternya
16 mili guys ya. Jadi 16 mili ini setara dengan roda belakang matic ya, as roda belakang matic. Dan untuk kunci soknya ukuran 24 sama, dan yang ini untuk bautnya diameter 20 dengan mata kunci sok ukuran 30 ya. Karena kita adanya itu kalau memang nanti dibutuhkan untuk naik lagi, mungkin kita ada yang lebih besar sedikit ya, sekitaran mungkin mata sok 40 kalau tidak salah ya. Untuk yang kecil ini nggak akan kita coba tes ya guys ya, karena kalau untuk naik di tekanan 330 ataupun mentok sepertinya sangat maksa sekali, takutnya gampang patah nantinya. Makanya kita coba yang ukuran mata kunci sok 30 ataupun diameter asnya yang 20 mili guys ya. Untuk pengencangannya kita naikkan torsinya di kelipatan 60 Nm aja guys ya, karena nanti seandainya di 330 Nm ini masih bisa minta lebih, jadi kita ada perbandingan. Jadi setiap per 60 Nm naiknya nanti kita tandain, jadi derajat pergeserannya itu sama nggak per 60 Nm. Makanya kita mulai dari 150 Nm aja ya. Jadi 150 nanti naik lagi ke 60 Nm kan berarti di 210 ditambah 60 ke 270, dan 270 naik lagi ke terakhir ya 330. Jadi ada 1 2 3 dan 4 kelipatan ya guys ya. Dan seandainya di 330 masih mau nggak terlalu maksa, mungkin nanti akan kita coba naikkan lagi tekanannya ataupun Nm nya. Makanya nanti per 60 Nm itu kita coret ya, jadi untuk gambaran saja. Dan mohon maaf, kunci momen kita hanya mencapai di 330 Nm. Jadi kalau nanti kita mau buat 400 Nm ataupun 500, usah muluk-muluk ya, 400 saja dulu, nanti kita lihat setiap coretan perbandingan derajatnya. Jadi kalau tidak terlalu jauh nanti kita kira-kira aja ya, kita kira-kira lalu kita lebihin. Oke, paham ya. Dan untuk baterainya kita gunakan baterai Nagawa aja guys ya. Ini kita ukur dulu sebelum kita mulai. Jadi di akhir video nanti sekalian kita ukur konsumsi dayanya ya, ataupun voltase baterainya turunnya seberapa sih gitu ya. Oke, nah ini udah agak burem ya. Nah sekarang yang pertama kita ukur di voltase 20,35, dan yang ini 20,77. Nah kurang lebih sama ya, kita bulatkan aja di 20 volt ya guys ya. Jadi nanti kita lihat turunnya sama atau enggak dalam perbandingan diameter kawat. Tapi dalam satu model, jadi intinya yang akan kita bandingkan di modul universal ya, ataupun modul yang diperjualbelikan. Dan sekalian kita ubah diameter kawatnya, jadi perbandingan standar dan yang sudah upgrade kawat ya guys ya. Yuk sekarang kita pasang dulu ya. Nah untuk yang sudah buluk ini yang kawat standar ya. Nah yang ini baru kita cuci juga sih. Nah ini yang kawat upgrade ataupun diameter yang lebih besar. Oke, yuk kita geser dulu, kita mulai ya. Ini kita mulai dari baut yang 4 buah ini ya guys ya. Jadi kalau yang ini kita hiraukan saja, kita abaikan. Jadi kita mulai dari 150 Nm ya. Nah ini, jadi ini kita putar lagi. Nah sini ya 150 Nm, yuk kita kencangkan. Jadi yang dua dulu ya. Jadi ini yang untuk kawat standar ataupun yang upgrade, dan ini pun sebaliknya ya. Yuk kita set di 150 Nm ya. Oh astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf ya teman-teman. Sebenarnya kita sudah selesai ya tadi ngerekam nih. Ini udah ada coret-coretannya, dan ternyata HP-nya ngeblank overhead ya, dan ternyata nggak taunya mati selama ini yang kita rekam. Jadi ini kita mulai lagi dari awal ya. Ya Allah, semoga selalu diberikan kesabaran. Aduh, perjuangannya ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman, niatnya tadi itu
biar nggak ada jeda ya, mau kita pantengin terus ternyata HP-nya nggak support. Terlalu panas sekali tadi overhead ya, makanya blank, nggak kesimpan rekaman videonya ya. Dan ini kita ngulang lagi, kita mulai dari nol lagi ya, karena ini udah kita coret-coret tadinya. Sebenarnya sudah sampai akhir, sampai ke pengetesan baterai. Dan ini baterainya coba kita ukur dulu ya berkurangnya seberapa. Tadi kita sudah mencapai di 450 nm ya guys ya. Astagfirullah, semoga diberikan kesabaran lah. Stres rasanya. 20,27, 20,40 ya, jadi berkurangnya sedikit sih sebenarnya tadi. Mohon maaf, ternyata ada yang kita lewatkan ya. Nah, jadi mohon maaf ini agak kita skip ya guys ya, karena menghindari HP-nya overhead. Soalnya ini sambil ngecas, kalau nggak ngecas bisa mati handphonenya, ngedropan soalnya udah ya. Ya mudah-mudahan teman-teman mendoakan yang terbaik ya guys ya. Mudah-mudahan apa yang kita share ke teman-teman itu bermanfaat lah setidaknya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita move on lagi guys ya. Jadi gini aja deh, kita langsung mentokin aja di 330 nm ya untuk pengetesannya. Nanti seandainya masih mampu, karena tadi mampu ya sampai 400 lebih lah pokoknya. Nanti kita buat perbandingan, karena ini yang saya garisin ini per 60 nm dan jaraknya kurang lebih sama. Jadi kita hanya mengira-ngira, makanya ini kita lebihin ya guys ya. Jadi teman-teman bisa menilainya sendiri. Jadi intinya sekali lagi, ini kita hanya membandingkan seberapa sih kemampuannya, khususnya di diameter kawat dan modul universal, modul yang diperjualbelikan modulnya saja gitu ya guys ya. Karena seperti di awal-awal video tentang impact yang kita buatkan, tujuannya ataupun fokus utamanya itu di seputaran sepeda motor yang setidaknya mempermudah untuk membuka roda belakang ban matic ya. Kalau itu oke lah, sudah tercapai. Kita hanya ingin mencari tahu seberapa besar sih kemampuannya. Dan mungkin kalau untuk di mobil ya, seperti mobil-mobil minibus kecil, roda-roda mencopot bot-bot roda itu saya rasa sudah mampu ya guys ya. Oke, kita mulai lagi lah. Oke, jadi ini langsung aja kita di 330 nm ya guys ya. Mohon maaf sekali kita nggak bisa totalitas ya, langsung kita set ya. Aduh, agak lemes ini guys. 330 ya sini ya kurang lebih ya. Oke, yuk kita mulai. Oke, mohon maaf kita masih banyak keterbatasan ya. Oke, 330 nm. Kita mulai dari diameter kawat standar dulu guys ya. Ini ya yang agak dekil loh pasoknya. Mohon maaf kita nggak bisa step by step dari awal ya, karena waktu yang tidak mencukupi. Karena ini aja kita bela-belain tutup bengkel ya, karena udah sore waktunya, karena ini berisik ya. Yuk kita mulai. Ini ya kawat diameter standar di 330 nm. Satu, ini agak kita pegang ya karena lepasan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang di diameter kawat, upgrade kawat yang 1 mili ya. Kita mulai lagi.
Yuk, langsung lah. 1 2 3. Oke, udah kelihatan ya perbedaannya ya. Lebih cepat yang diameter besar ataupun yang terakhir ini. Oke, kita matiin dulu. Jadi singkat cerita, di 330 nm masih sanggup ya, setidaknya nggak terlalu lama banget. Nah sekarang coba kita naikkan di 400 nm ataupun di kisaran 450 ya guys ya. Nah jadi nanti akan kita jelaskan dulu coret-coretan ini apa sih artinya. Kita mulai dari yang step 150 nm. Jadi naiknya nanti kelipatan 60 nm ya. Jadi dari 150 ke 210 gitu ya. Jadi 150 kita kasih titik dulu di murnya, menyesuaikan ini. Jadi biar akurat ya. Ya setidaknya akurat lah ya. Oh, belum diatur. 100. Ya 150 nm. Oke. Kita mencoba lebih sabar dan enjoy ya guys ya. Ya 150. Oke. Nah, jadi titiknya menyesuaikan yang ini ya, yang garis awal ini guys ya. Mohon maaf tidak jelas. Nah, ini kita stop dulu deh. Nah, murnya ini kita coret-coret dengan spidol lurus dengan ini ya. Nah, jadi kurang lebih di sini mungkin. Kelihatan ya. Nah, gini guys ya. Yuk, yang satunya kurang lebih di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi dari 150 coba kita naikkan di 210 ya, karena kelipatan 60. 210. Oke, 210 ya. Nah, yuk. Tuh, jadi per 60 itu hanya sedikit ya. Nah, kalau teman-teman bandingkan, tuh dia sudah sejajar dengan garis yang nomor 2 ya. Aduh, maaf sedikit berisik ya guys ya. Nah ini per 60 dan yang satunya juga tuh sudah sejajar ya dengan yang ini. Tuh ya, dengan garis kedua ini. Sekarang kita coba benar nggak setiap pergeseran 60 itu sama derajatnya. Berarti dari 210 kita ke 270 ya. Nah 270. Yuk kita mulai. Aduh berisik ya. Yuk di 270. Tuh hanya sedikit. Nah jadi teman-teman lihat lagi, sejajar dengan garis ketiga ya kurang lebih ya tuh ya. Dan yang satunya pun tuh kira-kira sejajar lah guys ya. Nah, nanti kita lebihkan lebih banyak aja biar bisa mencapai. Nah berarti kita langsungin aja di 330 nm untuk melakukan perbandingannya, karena derajatnya sama ya per 60 nya. Karena kan habis tadi 210 ke 270, 270 ke 330 bentok. Nah ini kurang lebih di sini ya, 330 ya guys ya. Yuk langsung ke 330. Aja naikin sedikit sekali. Tuh jadi di step nomor 4 ya, nomor 4 sepertinya tadi ya. Ya nomor 4 benar. Tuh nomor 4. Nah artinya tadi di sini 330. Nah taruhlah di sini ya 330 tadi ya guys ya. Berarti kan kalau kita tambahkan 60 berarti
390 ya, 390. Lalu kita tambahkan lagi di 450 Nm, kira-kira di sini sama yang di sini juga. Nah, jadi kurang lebih di garis ini 450 Nm, ataupun kalau takut nggak akurat ya dikurangin aja deh 420, ataupun ambil aja bersihnya 400 Nm gitu ya teman-teman ya. Yuk kita kencengin lagi menggunakan kunci sok biasa ya. Jauh sekali tuh ya, kurang lebih ya. Mana teman-teman untuk melihatnya? Oke, yang satunya ini deh. Oke, ya. Kencengin dikit lagi. Satunya. Oke. Nah ya. Oh ya, hampir sejajar lah ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, anggap aja bersihnya 400 Nm karena udah lebih sih ini pastinya. Dan mohon maaf, kunci momen kita hanya sampai 330 Nm. Nah, kita matiin dulu. Oke, kita mulai lagi. Untuk percobaan pertama kita gunakan kawat standar ya, ataupun lilitan standar 0,7 mili. Kita mulai di berapa ya, terserah teman-teman ya nilainya ya, 400 lebih lah, lebih dikit mungkin ataupun pas setengah, terserah mau menilainya seperti apa perbandingannya. Yuk kita mulai. Ini kita pegangin lagi. Aduh, 1 2 3. Oke, kita percepat biar lebih paham perbandingannya. Oke, kita mulai. Nah, itu ya bersih ya, di upgrade kawat 1 mili. Oke, kita mulai. 1 2 3. Ya, pastinya lebih cepat. Jadi kalau teman-teman yang ada yang bertanya memang yang 400 Nm kuat nggak Om? Ya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Karena target kita seperti yang di awal-awal bilang, target kita hanya untuk di perbengkelan sepeda motor dan mungkin di mobil ya, ataupun kendaraan ringan. Jadi nggak terlalu maksa impact ataupun komponen di bagian impact range yang harganya itu bisa dibilang kelas menengah ke bawah. Nah, aduh. Oke, kita ukur baterai. Ini yang tadi kalau tidak salah 20,2 ya, 20, yang 0,4 pokoknya yang ini kalau nggak salah. Ya yang 0,4 yang gulungan standar 0,40 ya. Kita skip dulu deh. Ini yang 20,2. Jadi biar teman-teman sekalian melihat, karena ada ya yang komen baterainya tambah boros dong. Kita lihat sih borosnya seberapa ya. Oke, hiraukan tukang roti keliling ya guys. Ini yang 20,20. Tuh, ini 20, oh nggak kelihatan ya, 20,19. Tuh 20,9. Aduh. Tuh 20,19, yang 20,40 20,30. Tuh berkurang kurang lebih 10 komanya ya, mungkin 10. Ini hanya berkurang berapa, 1
Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan, ini impact kuren, semakin cepat kita membuka mur ataupun baut, tentunya kan konsumsi daya ataupun baterai ini jadi lebih irit tentunya. Berbeda dengan yang standar ataupun yang lama pembukaannya, tentunya kan menyedot arus ataupun komponen di baterai ini semakin cepat ya guys. Nah oke teman-teman, kira-kira kesimpulannya untuk modul universal ini ataupun modul yang diperjualbelikan dari pengalaman yang udah kita coba-coba, tangguh sih kalau saya bilang ya. Tapi ya sekali lagi ini udah nggak berlabel merek impactnya lagi ya guys ya, karena misal impactnya JLD, ini udah bukan JLD lagi ya, karena modulnya kan sudah diganti, jadi hanya casingnya saja. Jadi kesimpulannya bagus deh modulnya. Saya rasa kalau untuk modul masih bisa dipukul rata ya untuk kekuatannya itu. Selama kita mengganti modul dari, kadang satu toko pun modulnya berbeda ya, yang datang itu berbeda. Jadi mungkin mereka intinya peruntukannya jenisnya sama, ya udah deh mau model apapun jadi. Ini kebetulan dua-duanya sama, mungkin pas ada stok yang labelnya seperti itu guys ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, dan sekali lagi kita belum bisa upload rutin dan mohon maaf kita belum bisa profesional ya teman-teman untuk perekaman ataupun penguploadan, karena memang tujuan kita nggak sampai seprofesional yang lain-lain, karena profesional itu cukup mahal sih. Ya intinya kita nggak mengurangi kualitas ataupun ilmu yang pengalaman yang udah kita dapetin lah. Intinya kita saling berbagi, dan untuk saya pribadi memang kita juga belum pinter ya guys ya di modul ataupun controller aja saya belum paham. Kalau untuk di gulungan pun ya semampu saya pribadi lah untuk penggulungan ataupun diameter kawat yang mungkin kalau dibilang hanya untuk memaksimalkan sedikit gitu ya. Mungkin kalau secara totalitas itu tentunya dari modul itu sangat mempengaruhi, dan dari baterai pun tentu sangat mempengaruhi sekali guys ya. Sekali lagi baterai itu sangat mempengaruhi. Nah baik itu BMS nya, karena di baterai kita JLD yang satunya lagi BMS nya jebol ya, karena dulu yang di video saya sebelumnya kan pernah bilang JLD ini mati di bagian soket. Nah dulu kita bongkar-bongkar baterainya sampai colok-colok konslet, jebol di bagian komponennya, di bagian komponen BMS, yang menyebabkan baterai itu drop. Nah dropnya itu tadi lampunya berkurang itu tadi guys, ternyata BMS nya yang jebol ya. Jadi semua itu sangat saling berkaitan lah. Jadi sekali lagi sesuai di video sebelumnya, setidaknya yang bisa kita naikkan performanya itu hanya bisa di bagian spool, dan untuk hasilnya teman-teman bisa nyimak sendiri ataupun lihat sendiri ya, karena ini budget yang paling murah. Karena kalau untuk sudah upgrade modul ataupun baterai tentunya kan ya teman-teman bisa hitung-hitung ataupun kalkulasi sendiri guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita share ke teman-teman, dan mohon dukungannya ya buat teman-teman ya. Semoga untuk saya pribadi diberikan selalu kesehatan dan rezeki yang mengalir terus ya guys ya, agar ada sesuatu yang kita dapat bisa kita share lagi ya ke teman-teman semua ya. Dan sekali lagi mohon maaf video ini apa adanya, dan tadi itu udah niatnya memang udahlah kayaknya nggak bisa nih, cuman kita balik lagi. Ini belum tentu besok-besok ada lagi ya penggantian modul seperti ini, dan kita juga ada untuk caknya ataupun headnya dari impact lain supaya hammer itu selaras gitu ya. Jadi mungkin kalau besok-besok sudah nggak bisa lagi guys. Oke ya intinya saya hanya butuh doa dari teman-teman, semoga dikasih kesehatan selalu ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video-video yang lain juga tentang impact pun ada ya di video lainnya, baik itu tentang penggulungan ataupun diameter kawat. Nah dan jangan lupa juga di subscribe dan klik loncengnya, lalu teman-teman klik yang tulisan semua, jadi biar video kami terbaru teman-teman dapat notifnya ya ataupun pemberitahuan. Dan intinya di share lah, kira-kira itu bermanfaat buat teman-teman, di share, siapa tahu kan salah satunya yang teman-teman share itu bermanfaat buat orang lain, kan tentunya menjadi berkah buat kita semua guys ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang belum tahu kapan lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.